Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asyan ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan, pencerahan-pencerahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sin, ma hiyal bid'atul muharramatu wal bid'atul jaizah. Pertanyaan berikutnya, apakah gerangan bid'ah yang diharamkan itu, dan apakah gerangan jua bid'ah yang diperbolehkan? Apa bid'ah yang dilarang dan apa itu bid'ah yang dimuliakan? Kayak itu pertanyaannya. Jim atau jawab, al bid'atul muharramatu, bid'ah yang diharamkan, hiya ma lam yakun laha asasun fid din min kitabin aw sunnatin aw ijma'in lil ummati. Bid'ah atau perkara baru yang diharamkan itu adalah sesuatu yang kadada asasnya, kadada pondasinya sama sekali dalam ajaran agama, baik halnya dari Al-Quran atau dari sunnah atau hadis Nabi, ataupun dari ijma' kesepakatan ulama dari umat. Sesuatu hal yang baru kadada di zaman Nabi, dan yang baru tersebut kadada lalu pondasinya dari Al-Quran, dari hadis atau kesepakatan ulama. Itu yang diharamkan dari bid'ah. Nabi kada mencontohkan, Nabi kada pernah menggawi, sampai Nabi meninggal dunia kada pernah mencontohkan. Lalu tiba-tiba muncul satu amalan baru, satu perkara baru nang kada suah ada di zaman Nabi. Apabila perkara baru tadi kadada sama sekali dasar dalilnya dalam Al-Quran ataupun sunnah, yaitu hadis ataupun ijma' ulama, maka itulah bid'ah yang diharamkan. Ulun rancak mencontohkan, contohnya apa perkara baru nang sama sekali kadada dalilnya, baik perintah umum atau khusus di Al-Quran kadada, atau hadis kadada juga anjuran perintah umum dan khususnya. Kayak apa? Manusia mengaku sebagai malaikat. Nah itu bid'ah yang diharamkan jelas. Babinian mengaku sebagai malaikat Jibril. Nah itu bid'ah haram jelas. Sebagaimana pernah terjadi di Indonesia, Lia Eden. Apa hukumnya? Pengakuan tersebut bid'ah yang diharamkan. Kenapa? Kadada lalu-lalu dari juz 1 sampai 30 perintah secara umum atau secara khusus menyuruhkan manusia berkaku sebagai malaikat. Bapadah membawa wahyu habulang.
Di hadis kadede juga perintah atau anjuran baik khusus atau umum menyuruhkan manusia biasa mengaku malaikat kadede. Zaman Nabi kadede juga sesuruhannya. Ini bid'atun muharramatun. Ini nyata perkara baru yang dilarang dan diharamkan. Wal bid'atul jaizatu. Adapun bid'ah yang diperbolehkan, hiya allati laha asasun fid din wa illam takun fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah yang diperbolehkan adalah setiap perkara yang baru kadada di zaman Nabi, tetapi memiliki dasar, asas pondasi di dalam agama ini. Ada sasuruhan umumnya, baik Al-Quran atau hadis. Ada ayat-ayat yang mengarah ke situ, walau kada spesifik, kada merinci, dalil umum bahasanya. Ada hadis-hadis yang menjurus kepada pembulihan itu, meskipun kada spesifik. Itu artinya masih ada asas, masih ada landasan Al-Quran sunnahnya. Inilah yang disebut bid'ah yang diperbolehkan. Bagaimana contohnya? Mithalu dzalik, itu di bawah dicontohkan. An-nawafilul lati ta'ti biha wa lam yakun ad-dinu talabaha minka bidzat. Fa shallaita mi'ata rak'atin fil yaum matalan. Walakin ji'ta bi amrin hatta alaihi ad-dinu wa talabal isdiyat minhu. Contohnya semisal an-nawafil, sembahyang sunat, yang mana pian kerjakan padahal agama atau Al-Quran dan hadis kadada menyuruhkan sebanyak itu rakaatnya. Contoh, shallaita mi'ata rak'atin fil yaum matalan. Pian sembahyang sunat mutlak 100 rakaat dalam sehari, misal. Sembahyang sunat mutlak lah. Artinya kada terikat dengan sembahyang. Arti mutlak itu artinya kada terikat. Sembahyang sunat mutlak pian 100 rakaat dalam sehari. Di dalam Al-Quran dan hadis kadada perintah menyuruhkan sembahyang sunat dengan spesifik bilangan 100 rakaat kadada. Cari aja di Al-Quran, cari aja di hadis, kadada menyuruhkan angka mi'ah, 100 tuh kadada. Artinya pian melakukan satu amalan yang baru, kadada di zaman Nabi, kadada dalilnya. Apakah ini bid'ah yang haram? Kada. Kenapa jadi kada? Ada dalil umumnya yang mana syariat menyuruhkan, hadis menyuruhkan memperbanyak salat. Contoh Nabi ketika ditakuni sahabat, "Ya Rasulullah, ulun hendak baparak pian hari kiamat." Apa jar Nabi? "A'inni 'alaiha bikathrati sujud." Atau kama qala Rasulullah. Kalau ikam hendak demikian, bantu aku dengan cara ikam banyak-banyak bersujud. Artinya aja Nabi banyaki sembahyang. Nah itu kan perintah tuh, banyaki. Kadada angka spesifik, kadada angka khusus 100 rakaat. Tapi manakala ada dalil umum semacam itu menjurus kepada memperbanyak jumlah rakaat, itu menjadi asas bahwasanya sembahyang sunat mutlak 100 rakaat itu no problem, ada masalah, no problem sama sekali. Angka tersebut kada bid'ah yang diharamkan. Kenapa? Ada dalil umumnya. Makanya disebut
pian sembahyang 100 rakaat dalam sehari contohnya. Walakin jita bi amrin hatta alaidin wa talabal izdiyat minhu. Memang jumlah 100 rakaat itu kada pernah ada dalilnya secara angka 100 kadada, tetapi nang pian gawi itu adalah nang dianjurakan agama dan diminta oleh agama untuk diperbanyak. Wa fil haditsil qudsi. Nah, ini dalil umum yang lain. Sekira 100 rakaat itu kada dikategorikan bid'ah nang haram. Apa dalil lainnya selain yang tadi memperbanyak sujud? Ujar Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Ujar Allah, tidaklah seorang hamba terus-menerus mendekati aku dengan cara inya banyak menggawi sembahyang sunat, mengecualikan kelak aku akan cinta kepadanya. Artinya Allah aja menganjurkan kita banyak menggawi sembahyang sunat. Hatta uhibah, sampai kelak aku akan cinta lawan inya. Gara-gara inya memperbanyak sembahyang sunat, ujar Allah. Nah, artinya ada perintah umum memperbanyak meskipun kada secara spesifik angka 100. Angka 100-nya itu kada ada, 100 rakaat itu kada ada, rinci itu. Tapi perintah umum ada. Nah, ini yang dimaksud al-bid'atul jaizah. Bid'ah yang diperbolehkan. Kada ada angka 100 itu dari Nabi, tapi manakala dalil-dalil umum menjurus ke arah situ ada, maka itu kada bid'ah yang diharamkan. Paham gak pian sampai sini? Kalau pian paham konsep ini, pian akan mengerti kenapa ulama-ulama kita, kiai-kiai kita kada membid'ahkan maulid Nabi. Sama mirip kayak itu juga dalilnya. Dari sisi mana maulid Nabi bid'ah? Bid'ah yang haram, ujar bebuhan nang anti maulid nih. Wah, maulid Nabi itu perkara baru. Zaman Nabi kada ada peringatan maulid. Zaman sahabat kada ada peringatan maulid. Bid'ah haram, pelakunya masuk neraka. Wah, banyak banget orang Tanjung masuk neraka berarti. Sing banyak kan tua muda binian lakian ayo masuk neraka. Lalu siapa yang masuk surga? Kami aja. Harat muha. Ada kayak itu pang nyaman nih muha. Kenapa ulama kita kadang mengkategorikan maulid Nabi bid'ah yang diharamkan? Sama konsepnya. Jangan melihat luarnya. Peringatan maulid Nabi itu kulit luar. Jangan pian memponis sesuatu dengan covernya. Kayak apa? Seharusnya berpikir nang bujur, lihati isi kerangka praktek maulid Nabi. Apa yang terjadi di dalam maulid Nabi? Isinya apa? Baca Quran. Diawali baca Quran peringatan maulid itu. Ayat-ayat mengenai keutamaan Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum contohnya. Atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kadang peringatan maulid Nabi yang di masjid dilanggar, ada didatangkan istilah diundang qari membaca, mengaji dulu. Itu ada dalam maulid. Kemudian maulid yang dibaca itu apa gerang? Sejarah Nabi. Bagaimana proses kelahiran Nabi, dakwah Nabi di Mekah. Kalau pian tuh baca terjemah maulid di Bai, maulid Barzanji, Simtud Durar, baca terjemahnya. Itu buku sejarah sebenarnya yang diringkas. Mempelajari sejarah Nabi, itu isi kedua dari peringatan maulid Nabi. Yang ketiga di situ apa? Sholawat. Setiap berpindah pasal yang satu kepada yang lain, sholawat pulang. Itu dalam peringatan maulid Nabi. Sholawat. Yang keempat, silaturahim terjadi. Antara sesama muslim, duduk bersama, terjadi silaturahim. Yang kelima apa? Doa bersama. Karena tiap maulid pasti ada doa di penghujungnya. Ada doa dalam maulid berarti.
Lalu setelah tutup ada penceramah. Artinya menyampaikan ilmu, menuntut ilmu kita. Itu pulang yang keenam dalam peringatan Maulid. Baca ramah artinya belajar ilmu, taklim. Yang terakhir makanan. Ya sebagian kadang banyak aku aja bang, mana? Tapi sebagian lain kan makanan, dijamu. Artinya ada sesi menjamu tamu. Sekarang tunggal butingan tiap-tiap isi maulid tadi cariakan dalilnya. Baduyau. Taulah baduyau. Banyak. Bahkan yang spesifik pun ada. Jangan mencari yang umum aja, yang kayak tadi. Jumlah 100 rakaat sembahyang sunat, kada ada dalil khususnya. Dalil umum perintah memperbanyak ada. Masuk juga. Jangan dikatakan bid'ah haram. Yang 7 hal dalam peringatan maulid tadi tuh, kalau dikupas tunggal butingan adakah dalilnya? Bahkan ada dalil khususnya. Baca Quran, dalil khususnya ada perintah baca Quran. Kemudian sholawat, dalil khususnya ada perintah sholawat. Belajar sejarah Nabi, ada dalil umumnya. Kemudian lagi silaturahim, baduyau dalil tentang silaturahim, anjuran-anjurannya. Doa pulang, banyaknya dalil Al-Quran secara khusus tentang perintah berdoa. Kemudian pulang apa? Makanan, menjamu tamu, baduyau. Banyak benar dalil tentang kemuliaan ikramud duyuf. Lalu itulah isi kandungan peringatan maulid. Wanilah madakan itu bid'ah. Bid'ah yang haram, pelakunya masuk neraka. Wanilah. Sawat wani berarti kada jalan cara berpikir yang benarnya. Jangan stuck atau terjebak dengan casing luarnya ketika menilai sesuatu. Harus objektif menilai semua rangka yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi di dalam praktek maulid itu baru kita pelajari, jangan kerangka luarnya aja. Tapi, nah ini tapi ulang, kita kada menutup mata, kita kaum tua, kita yang murni aswaja, yang dari bahari peringatan maulid kita gawi, ada beberapa praktek di dalam maulid Nabi yang sebaiknya tuh dihilangkan. Contoh apa? Lakian binian sakadudukan. Nah itu amun kawa jangan. Ikhtilat bahasa Arabnya. Ada maulid Nabi saking besar, saking raminya, lalu kada lagi dilihati binian lakian di mana kaduduk. Nang pacaran baragap dilihatakan di ujung-ujung karena maulidnya malam ibarat. Kada kau diawasi lagi nang lampunya kada dari ujung sana. Tagur. Praktek-praktek semacam ini maulid kada maulid menyalahi gitu nah. Atau hal-hal lain ibarat bermaulid jam 1 malam pakai speaker sing nyaringan, jangan mengganggu kenyamanan orang istirahat. Kalau kawa juga titikas jam 10 tuntungan bermaulid, apalagi nang pakai speaker outdoor nang nyaring-nyaring. Kalau kawa jangan mengganggu kenyamanan orang juga. Kada boleh memaksakan, wah kami syiar-syiar. Orang ada kewajiban mencari nafkah, harus bangun subuh, diambil bis begawi, kada kau guring istirahat. Jam 10 sadang ambihan. Nah ada praktek-praktek yang harus kita sadari diperbaiki. Tapi kalau dasar maulidnya ada dalil berataan. Nah itu hanya maulid. Ulun beri contoh. Belum lagi praktek-praktek amaliyah kita yang rancak disalahkan buhannya. Ziarah kubur wali, ada kena kupasan secara khususnya. Kemudian lagi apa? Baca manakib, praktek baca manakib. Kita kan kayak itu, kebiasaan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Manakib Syekh Semban, manakib Syekh Abdul Qadir Jilani, disambat buhannya juga bid'ah. Ada boleh, kada ada dalil. Wow. Ada lagi praktek yang lain, tahlilan, haulan tiap tahun sekali. Waduh boleh, kada sampai pahalanya. Nah itu kena ada pembahasan khususnya itu. Yang paling rancak di sarang itu maulid. Pahami konsep tadi dulu. Ketika pian menggawi salat sunat
sholat sunat mutlak 100 rakaat, itu kada ada dalilnya angka 100. Tapi manakala ada dalil umumnya perintah memperbanyak, maka itu masuk di dalil umum. Walaqad jama'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sahabata ala 20 rak'atan min at-tarawih. Tsumma qala ni'matil bid'atu hadhihi. Dalil kedua kita bahwa bid'ah yang diperbolehkan itu ada. Kalau bubuhannya itu kan bid'ah itu sebuting aja. Pokoknya bid'ah itu sebuting. Yaitu apa? Bid'ah sasat. Kadada bid'ah nang boleh, kadada bid'ah nang mubah tuh, kadada bid'ah tuh sebuting sasat, pelakunya masuk neraka. Kadada dibagi dua ujar buhannya. Amun kita dibagi. Apa dalil kita membagi? Ya pemahaman daripada memadukan banyak-banyak hadis yang mana saling memberi pemahaman satu sama lain. Ada hadis Nabi, man sanna sunnatan fil Islam, yang artinya barang siapa yang mencontohkan satu perbuatan baik di dalam agama Islam, maka ia akan mendapatkan pahala yang menggawinya, dan siapa yang mencontohnya dan kada mengurangi sama sekali daripada pahala yang ia dapat yang pertama. Dan banyak dalil-dalil lain yang kalau disatu padukan akan mengerucut pada pemahaman, oh ternyata bid'ah dibagi dua. Termasuk riwayat Siti Aisyah yang kita baca. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah itu pernah berucap, man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang berbuat amal baru di dalam agama ini, ma laisa minhu, yang mana amal baru tadi kadada sumbernya dari agama, fahuwa raddun, maka tertolak atau bid'ah sesat. Ada kalimat ma laisa minhu, barang siapa yang mengolah amal baru di agama ini yang kadada dasarnya dari agama ini. Ada pengertian atau ada penjelasan sifat kadada dasarnya dari agama ini, fahuwa raddun ay mardudun, maka itu tertolak atau bid'ah dolalah ujar Nabi. Artinya kalau perkara barunya masih ada dasarnya dalam agama ini, apa pemahamannya? Bukan tertolak tapi diterima. Nah dari hadis itu aja kau memecah pemahaman bid'ah terbagi dua. Makanya dicontohkan tuh pian baca. Laqad jama'a Umar ibn al-Khattab. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ini setelah Nabi meninggal. Nabi meninggal dunia, digantikan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, lalu diganti Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat di bulan Ramadan untuk apa? Sembahyang tarawih 20 rakaat berjamaah. Zaman Nabi tarawih itu rancak ulun sampaikan sorangan-sorangan. Kadada tarawih berjamaah zaman Nabi kadada. Zaman Sayyidina Abu Bakar setelah Nabi kadada juga tarawih berjamaah, sorangan-sorangan di masjid. Ada yang di ujung sini, ada belakang tiang, ada di sana. Kadada yang berjamaah dipimpin satu imam kadada. Zaman Sayyidina Umar, sidin lihat banyak tercerai-berai, orang ke sini sembahyang ke sini, kumpulakan sidin berataan, lalu dipanggil sahabat yang hafal Quran, lalu tarawih berjamaah. Semenjak itu sampai 2025, wah ini tarawih jadi berjamaah. Padahal itu nang memprakarsai lain Nabi. Sahabat Sayyidina Umar. Ujar Sayyidina Umar setelah mengumpulkan tarawih jadi berjamaah dipimpin satu imam, Sayyidina Umar itu berucap, apa aja Sayyidina Umar itu di kitab yang ni'matil bid'atu hadhihi. Ujar Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah Sayyidina Umar pakai istilah bid'ah, tapi Sidin mengartikan bid'ah dalam positif. Sebaik-baik bid'ah adalah ini, jar Sayyidina Umar. Tarawih berjamaah meskipun bid'ah, kadada maksudnya di zaman Nabi ketika hidup,
tapi ini sebaik-baik perkara baru. Artinya dalam kepala Sayyidina Umar apa? Kada beratan bid'ah itu sesat. Itu ambil pemahamannya. Sampai Sayyidina Umar berucap ni'mal bid'ati hadhi. Ni'mal bid'atu hadhi. Sebaik-baik bid'ah itu ini pang sebaik-baik bid'ah. Sayyidina Umar mengomentari perbuatan sidin seorang yang mana memprakarsai, mengumpulkan orang banyak supaya tarawih berjamaah. Lalu sidin berucap, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah kita yang mengaji kitab ini, mengaji riwayat Sayyidina Umar semacam ini, akan menyimpulkan berarti dalam isi kepala Sayyidina Umar, pemahaman sidin, bid'ah itu ada yang sesat, ada yang baik. Kayak apa pengertiannya pulang bid'ah yang baik? Selama ada dalil umumnya, maka itu baik. Berjamaah ada dalil umumnya nggak ada? Ada. Berjamaah dipimpin satu imam sembahyang sunat ada dalil umumnya nggak ada? Ada. Mengumpulkan orang banyak yang tadinya tercerai-berai, masing-masing di sana sini sembahyang jadi satu saf. Artinya ini kebaikan. Ada dalil umumnya nggak ada? Ada. Ketika Nabi hidup banyak Nabi menganjurkan kebaikan-kebaikan umum. Artinya Sayyidina Umar paham konsep ini. Sidin maulah bid'ah. Tapi Sidin paham ini kada sesat karena ada dalil umum. Sampai Sidin berucap ni'mal bid'atu hadih. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah tuh dalil ada kita. Sahabat ja paham bid'ah tuh kada sebuting, kada malulu sesat harus bid'ah tuh kada. Fahadi bid'atun jaizatun mardiyatun indallahi ta'ala. Nah inilah yang dimaksud bid'ah yang diperbolehkan, yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting benar kita ini di akhir zaman belajar kitab rudud, belajar kitab sanggahan-sanggahan semacam ini. Semakin kesini semakin muncul pemahaman-pemahaman baru yang menyalah-nyalahkan gawian-gawian kita, ulama kita mulai bahari. Disalahkan, maulid salah, tahlil salah, ziarah kubur salah, masuk neraka pelakunya. Ada yang ekstrim gitu loh, sesat masuk neraka. Lalu ditakuni siapa yang masuk surga? Bukan kami. Jutaan umat Islam di Indonesia ini bermaulid masuk neraka beratan, sesat mereka tuh. Siapa yang masuk surga? Oh kami. Nah kayak ini ampun surga tuh nah. Begitu mudahnya memponis praktek yang digawe jutaan umat Islam mulai bahari turun menurun sebagai perbuatan yang bisa menjerumuskan ke neraka. Kadang tuh harap benar tandiran tuh. Nah kita yang kada ada dasar, kada belajar semacam ini bingung ya nah. Bujur jua ya. Coba biar kada belajar kitab kayak ini. Dapat tandiran dari kelompok buhannya. Maulid tuh kada ada di zaman Nabi. Nabi kada suah menggawi. Nabi kada suah memperingati hari kelahiran sidin. Nabi kada suah satu dalil pun kada ada menunjukkan Nabi itu memperingati hari kelahiran sidin. Kenapa kalian memperingati? Itu perkara yang dibuat-buat. Karena ada bumbu-bumbu fitnah pulang. Itu akal-akalan panitia aja mencari duit. Inya karena minta sumbangan kesan bermaulid. Tak kumpul anggap 30 juta, dipakainya 15 juta aja untuk memakani orang, 15-nya masuk kantong. Wow, fitnah ada nih. Orang nang awam nang kada belajar dalil-dalil, lah bujur juga. Bebuang duit wara maulid nih. Wow. Makanya akhir zaman dulu belajar kitab rudud. Apa kitab rudud? Sanggahan-sanggahan. Memperkuat keyakinan kita terhadap amaliyah yang kita gawi turun-menurun yang dicontohkan ulama-ulama besar kita mulai bahari. Kemudian masuk kepada sifatul firaqil mubtadi'ah. Sifat-sifat kelompok mereka yang menggawi bid'ah. Wallahu alam, insyaallah dilanjutkan di perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan yang kita baca di perjumpaan kali ini membawa kemanfaatan besar, menambah paham kita yang lebih baik, dan ditambah istiqomah dan kekuatan hati, kekokohan di dalam mengamalkan
apa-apa yang dicontohkan daripada ulama-ulama kita mulai bahari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Adzan isya.